Siang anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Ya, Amin. hari ini sungguh merupakan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dan Bu Rahel ingatkan bahwa untuk pembelajaran agama itu beda dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Pembelajaran agama ini tidak berhenti pada saat kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Ya, kita akan bawa, kita akan pertanggungjawabkan. Harapannya Bu Rahel, dengan adanya pembelajaran agama ini membuat kita semua, baik Bu Rahel juga, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin memiliki kerinduan mempersembahkan yang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan buat kita untuk boleh menikmati kehidupan, untuk boleh menikmati setiap berkat Tuhan, untuk menikmati segala anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan pembelajaran agama Kristen ini akan menjadi sia-sia kalau itu hanya sebatas pengetahuan saja. Harus ada praktek hidup, harus ada penerapan hidup yang dilakukan ya setelah kita belajar agama ini. Ya, makanya tidak jarang Bu Rahel kalau setiap habis ibadah pasti Bu Rahel akan minta penerapan dari kalian. Apa yang akan dilakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, dan harapan itu akan menjadi perubahan dalam hidup kalian, akan dari hari ke hari menuju kedewasaan kalian. Sekali lagi ditekankan bahwa ya umur ya atau usia itu secara otomatis bertambah. Tidak ada yang memungkiri hal ini. Ya, hari ini kita ulang tahun yang ke-50 tahun ini. Tahun depan pasti akan 51 dan itu akan terus bertambah. Itu secara otomatis. Tetapi ingat, kedewasaan itu tidak otomatis. Ada proses ya. Jadi proses untuk menjadi dewasa. Nah, harusnya ada perbedaan. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa pada waktu kanak-kanak, ya dia berbicara seperti kanak-kanak. Dia makan juga makan seperti makanan anak-anak yang bubur dan tidak keras. Tapi setelah dewasa akan ada perbedaan. Nah, harapan Bu Rahel juga ya, jadi kita mau belajar supaya ada perubahan, ada sesuatu yang dihasilkan, dan itu ya dibuktikan di dalam keluarga kalian masing-masing, dan dampak dari perubahan yang kalian lakukan itu akan sangat-sangat memberkati orang tua kalian, memberkati orang-orang di sekitar kalian, kalau kita belajar bersama. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, minta tolong Keisha tadi yang sudah siap berdoa, tolong pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama pada hari ini. Berkati Bu Rahel yang akan mengajar kami, Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Keisha. Sama-sama ya. Bu. Oke. Kembali Bu Rahel ingatkan, di kelas 10 semester 1 ini berbicara tentang pertumbuhan. Ya, bertumbuh semakin berhikmat ya di bab 1 ya, bertumbuh dan semakin berhikmat, supaya di dalam kehidupan kita bukan saja pertambahan secara fisik, tambah tinggi, tambah berat badan, tapi tambah hikmat ya. Tambah hikmat itu orang yang berhikmat, dia akan menentukan segala sesuatu juga dengan hikmat Tuhan, tidak gerusa-gerusu ya. Jadi dia minta dari hikmat Tuhan ya. Jadi bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita sudah mempelajari hal itu ya, bagaimana supaya hidup kita semakin bertumbuh dan berhikmat. Lalu di bab 2 kita juga sudah belajar bersama-sama
tentang materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, ya. Semakin bertumbuh dengan kedewasaan yang benar, ya. Ada proses untuk menjadi dewasa, ya, di dalam Tuhan. Ada ada sesuatu yang akhirnya kita tahu, oh ini sesuatu yang benar, dan kita akan menuju ke situ, ya. Ada juga kemarin kalian sudah dapat tugas tentang rencana hidupmu apa, selanjutnya apa yang akan direncanakan, ya, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, kita juga sudah belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ya, apa peran kita di dalam masyarakat? Ya, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak di masyarakat? Karena memang untuk zaman sekarang itu beda sekali dengan zaman apalagi zaman kecilnya Bu Rahel itu beda sekali, ya. Kalau kita bertemu dengan tetangga, punya banyak teman, bahkan main udah umpet di malam hari mungkin, main pasaran di siang hari, seneng ya, lalu mengerjakan kerja bakti kalau pas bareng-bareng walaupun masih kecil ikut-ikutan seperti itu. Tapi memang itu zaman dulu lah. Sekarang itu tantangannya lebih besar karena banyak orang yang tidak seperti dulu. Dulu itu kalau merupakan kesenangan sekali kalau kita bisa main sama-sama. Tapi perhatikan anak sekarang. Dia akan menikmati hidupnya dengan game online, dengan HP-nya, sehingga kadang-kadang ditanya tetangganya namanya siapapun tidak tahu, karena hidupnya untuk diri sendiri. Ya. Tapi harapan Bu Rahel, sekalipun dalam situasi seperti ini, kalian tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak untuk lingkungan. Paling tidak tahu siapa tetangganya, namanya apa, atau ya kenal, ya. Dan kalau mungkin ada sesuatu yang dikerjakan di kampungnya, kalian berperan di situ, ya. Di situ. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah mengasihi dan menghasilkan perubahan, ya. Jadi kita mau belajar untuk mengasihi supaya hidup kita menghasilkan ada perubahan, ya. Kemarin Bu Rahel sudah jelaskan, ya. Untuk mengasihi seseorang yang mengasihi kita, itu rasanya mudah, karena dia mengasihi kita kok. Tapi bagaimana kalau kita harus mengasihi orang yang sudah ngerasani kita, yang sudah tidak senang dengan kita, yang sudah menjelek-jelekan, yang menjatuhkan kita, yang memfitnah kita, akankah kita tetap bisa mengasihi? Itu pertanyaan. Nah, ini yang sudah Bu Rahel jelaskan bahwa cinta kasih itu merupakan kekuatan yang amat sangat besar. Ya, cinta kasih adalah kekuatan yang amat sangat besar, ya, yang luar biasa. Dan kalau kita merasa sudah mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan, harapannya kita juga bisa memberikan kasih itu kepada saudara-saudara di sekitar kita, kepada teman-teman kita, tanpa harus melihat agamanya apa, ya, kondisi keuangan kayak apa, ya, latar belakang keluarganya kayak apa, sudah tidak usah terlalu dipikirkan, ya. Itu jadi cinta kasih itu bisa mengubah, ya, dan mendamaikan. Kalian pernah Presiden Amerika yang menjadi pendamai itu siapa itu? Ya, aduh, kurang lupa namanya. Ya, dari kulit hitam. Ya, itu akhirnya dia mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia. Dia hidupnya disakiti, dia hidupnya difitnah, dia hidupnya dipenjarakan, dan banyak peristiwa yang dialami. Mungkin secara manusia dia merasa tersakiti, ya. Tapi herannya begitu dia keluar penjara, dia katakan saya sudah melupakan semuanya. Bahkan akhirnya dunia mengakui dialah menjadi menerima Nobel Perdamaian. Nah, itu belajar untuk menang, ya, seperti firman Tuhan katakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Suatu saat ada murid SMK, waktu itu dia
satu kelas cuma 2 orang. Dia senantiasa difitnah sehingga dia pasti curhat di kelas. Dia sudah melakukan yang baik dengan kelompoknya, pasti dipandang sebelah mata. Dia sudah berusaha untuk ngeprint ini tugas, dia dicurigai katanya cari untung dan lain sebagainya. Bu Rahel tahu dia sangat sakit ya, dan di kelas itu dia cuma berdua dan dua-duanya dimusuhi di satu kelas. Ya, tapi Bu Rahel ajak sharing terus, ya ayo kita berdoa. Lalu Bu Rahel katakan ya tahu pas udah sekelas seperti itu dan belajarlah untuk mengampuni. Memang berat. Kalau kamu berusaha sendiri tidak bisa. Kamu harus berdoa dan Bu Rahel doakan. Dan itu terjadi sekian bulan dia merasakan seperti itu. Sampai suatu saat dia katakan, Bu Rahel, aku sukacita sekali. Kenapa? Saya sudah bisa mengampuni. Saya bisa mengasihi. Ya, walaupun saya diperlakukan seperti enggak tahu, saya bisa mengasihi. Ya. Lalu saya katakan, oke, puji Tuhan kamu menang. Jadi nanti akan ada perasaan yang luar biasa, yang menyenangkan, ya, pada saat kita bisa mengampuni, pada saat kita bisa mengasihi, dan ada ada sukacita yang tidak bisa terkatakan. Ya, itu. Jadi itu pembelajaran kita yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab yang keempat. Ya. Dan sebelum masuk ke ulangan, mungkin saat ini kalian sedang mengalami masa-masa di mana mungkin kalian sedang disakiti, kalian tidak dihargai, kalian mungkin diperlakukan tidak adil. Kurang katakan berdoalah. Mohon kepada Tuhan untuk kalian tetap bisa mengasihi, mohon kepada Tuhan untuk kalian bisa mengampuni, dan yakinlah maka akan ada sukacita yang sangat-sangat besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kalian. Ya, itu pesannya Bu Rahel. Bu Rahel akan memberikan soal. Kalau kalian mau mengambil alat tulis, Bu Rahel akan tunggu untuk kalian siap. Setelah siap, nanti Bu Rahel akan bacakan soalnya. Ya. Oke. Bu, apa bisa bicara dengan pelan-pelan supaya tidak bisa mendengar dengan jelas? Oke, siap Wigati. Nanti Bu Rahel akan memberikan soal dengan pelan ya, dengan pelan. Oke. Ya, Wigati ini luar biasa. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Wigati. Dan ulangan ini dikerjakan dalam waktu 2 jam dari sekarang nanti setelah selesai amin. Ya, 2 jam. Setelah itu seperti biasa kalian kirim ke WA Bu Rahel. Bu Rahel yakin kesetiaan kalian mengikuti itu tidak ada ruginya, ya. Nggak usah memikirkan yang lain, yang lain nggak ikut aja masih dapat nilai, beda, ya, beda nilai mereka dengan nilai kalian itu akan beda karena kalian sudah setia di dalam mengikuti pembelajaran, ya, gitu. Soal nomor 1, sebutkan ciri-ciri anak Tuhan yang bertumbuh menjadi dewasa. Sebutkan ciri-ciri anak Tuhan yang bertumbuh menjadi dewasa, minimal 10 poin. Ya, jadi kalian terangkan ciri-ciri anak Tuhan yang bertumbuh menjadi dewasa 1, apa 2, apa 3, 4 sampai 10 poin. Nomor 2, sebutkan hal-hal apa saja yang sudah kamu dapatkan dalam pembelajaran agama Kristen. Oke. Jadi kamu sebutkan yang kamu sudah dapatkan apa, ya, tentang pertumbuhan, mau tentang yang lain, ya, minimal 10 poin. Kalau kalian mungkin kok
hanya 4 bab, kalian sulit mencarinya, bisa melalui ibadah. Kalau kalian masih ingat, kalian dapatkan apa di dalam ibadah juga bisa untuk mengerjakan, ya, untuk mengerjakan ini. Jadi soalnya 2, tapi jawabannya minimal jadi 20 poin, karena satu soal 10 poin. Ya. Waktu mengerjakannya 2 jam dari sekarang. Ya, nanti setelah ini kalian mengerjakan, kalian langsung kirim ke WA-nya Bu Rahel. Bu Rahel hanya ingatkan untuk yang secara khusus untuk kelas 10 ya. Karena situasi dan kondisi seperti ini, banyaklah untuk komunikasi dengan wali kelas kalian masing-masing. Ya, akan sulit. Jadi kalau tidak berkomunikasi dengan wali kelas, ada juga ini wali kelas yang bingung, ini anak saya sudah masuk atau belum di grupnya Bu Rahel gitu ya. Ada yang kemarin baru masuk juga ya, baru masuk karena nggak tahu. Terus wali kelas juga Bu Rahel tanya, di kelas ada berapa yang Kristen, Bapak Ibu wali kelas? Mereka pun juga kadang-kadang belum jelas karena belum ada pemetaan. Jadi kembali, waktu-waktu pembelajaran seperti ini diharapkan kalian untuk berhubungan ya, komunikasi yang baik ke wali kelas kalian masing-masing ya. Tentunya kalian juga dengan teman kalian juga sulit karena belum pernah bertemu, mungkin jadi nggak ngerti yang Kristen di kelas kalian berapa gitu ya. Atau kalau kalian punya grup kelas di kelas, tanyakan siapa aja yang agama Kristen nanti supaya bergabung dengan Bu Rahel ya. Karena dari 42 siswa ya, Bu Rahel lihat kemarin belum semuanya masuk di grup pembelajaran agama itu ya. Jadi itu pesannya Bu Rahel ya, tetap semangat ya, sekalipun harus belajar online dan terus berdoa supaya ya kita diberi kesempatan untuk belajar tatap muka. Tapi nanti kalau seandainya PPKM-nya sudah selesai dan Bu Rahel diberi kesempatan untuk bertemu dengan siswa-siswi khususnya untuk yang kelas 1 supaya Bu Rahel, nanti Bu Rahel akan atur jadwal ya. Berapa orang ketemu Bu Rahel di sekolah, 2 orang, nanti berapa ya 1 jam nggak sampai, nanti gantian dengan kelas yang lain. Tapi itu nanti Bu Rahel masih harus koordinasi dengan kurikulum, Bu Rahel harus koordinasi dengan BP yang ada, ya dengan pihak sekolah, paling tidak kita bisa bertatap muka ya. Itu harapannya kita bisa sharing langsung ya. Tapi seandainya pun kita belum bertemu langsung, kalau kalian sharing silahkan ya, Bu Rahel terbuka, silahkan langsung menghubungi Bu Rahel lewat WA. Oke, itu saja. Oke, kita ya terima kasih untuk kesetiaan anak-anak yang sudah mengikuti. Ya, Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan masa depan buat kalian. Tetap semangat, tetap sukacita, dan biarlah kalian menjadi anak Tuhan yang berdampak ya di keluarga khususnya untuk saat ini. Oke, itu saja. Nanti dengan kasih Kristus, Yuda akan mimpin kita di dalam doa. Setelah itu akan on cam sebentar, akan difoto oleh Theo ya. Silahkan Yuda. Baik Bu, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengerjakan PTS, berkati kami agar diberi nilai yang maksimal dalam pengerjaan. Dan berkati diri kami agar selalu berada di hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Yuda, Tuhan berkati. Oke, minta tolong Theo, kita akan foto sebentar, bisa? Terima kasih semuanya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.